Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ellen Dinoga, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Bumi Belang Provinsi Jember. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan tugas aksi nyata modul 2.3 tentang supervisi akademik. Pada kegiatan hari ini, saya akan melakukan kegiatan pra-observasi. Kali ini saya melakukan praktik coaching supervisi akademik bersama rekan saya Ibu Alfianti Betihe, guru kelas 5 di SDN 1 Boni. Selamat pagi Bu Alfianti, apa kabar hari ini? Selamat pagi Bu. Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana dengan kabar Bu Ellen? Alhamdulillah baik. Sebelumnya saya mohon maaf telah mengganggu waktunya Bu Alfianti. Ya, Alhamdulillah. Jadi seperti yang kemarin kita sudah berkonfirmasi dan membicarakan tujuan saya hari ini, saya akan melakukan supervisi akademik. Nah, sedikit saya jelaskan bahwa supervisi akademik adalah serangkaian kegiatan membantu guru mengembangkan kemampuan mengelola proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi supervisi akademik nanti ada 3 tahapan ya Bu. Jadi yang pertama adalah pra-observasi, kemudian yang kedua observasi, dan yang ketiga setelah observasi. Untuk itu obrolan kita sekarang ini lanjut pada pra-observasi. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana kesiapan rencana pembelajaran untuk supervisi akademik. Jadi dari obrolan kita hari ini, Ibu Alfianti ingin atau tujuan atau harapan apa yang ingin dicapai pada kegiatan nanti? Untuk harapannya dalam percakapan pra-observasi hari ini, saya mengharapkan supaya saya lebih siap dalam menghadapi supervisi dari Ibu Ellen, seperti apa saja yang harus saya siapkan dan yang akan dilaksanakan nanti dalam supervisi nanti. Iya, jadi harapannya supaya lebih siap menghadapi supervisi nanti ya. Iya. Selanjutnya kapan waktu pelaksanaan supervisinya? Insya Allah sesuai jadwalnya itu diadakan hari Senin. Baik, terus materi pembelajaran yang akan disampaikan besok itu apa? Untuk materinya itu saya mengambil IPAS, yaitu mengenai sifat-sifat dari cahaya. Lalu tujuan pembelajarannya apa ya Bu? Untuk tujuan pembelajarannya itu saya buat tujuannya itu peserta didik itu diharapkan dapat mendemonstrasikan bagaimana penerapan konsep gelombang, bunyi dan cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Namun fokus materi yang akan saya lakukan nanti yaitu saya hanya fokus di cahaya. Berarti nanti ada video, penjelasan materi dan diskusi kelompoknya Bu. Iya, benar sekali Bu. Lalu apa harapan pengembangan yang ingin dicapai oleh Ibu Alfianti? Untuk harapannya itu yang ingin dicapai itu dapat mengakomodir kebutuhan murid sekaligus mengembangkan kompetensi saya sebagai guru. Oh iya, kemudian strategi yang akan dilakukan oleh Ibu nanti seperti apa ya? Untuk strateginya itu yang saya lakukan adalah merancang dan menggunakan RPP yang berdiferensiasi. Berarti memang pembelajaran yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan murid ya, sebab di kelas kebutuhan murid berbeda-beda ya. Ya, benar sekali. Selanjutnya apa yang akan dilakukan terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi tadi? Ada beberapa hal yang akan
akan saya lakukan, yang pertama itu saya mengidentifikasi murid saya melalui namanya assessment diagnostik, yang mana assessmentnya itu nanti akan saya berikan pertanyaan semantik, kemudian dari assessment itu hasilnya saya gunakan untuk mengelompokkan kesiapan belajar siswa. Nah, sebelum diskusi kelompok itu saya menayangkan video pembelajaran dahulu, yaitu videonya tentang sifat-sifat dari cahaya. Kemudian saya membagi kelompok itu sesuai dengan gaya belajar siswa. Nah, gaya belajar yang dimaksud sini ada 3. Itu yang pertama itu melalui visual. Di sini saya yang visual itu saya berikan gambar, kemudian saya tugaskan dari gambar itu mereka bisa menjelaskan sifat-sifat dari cahaya. Kemudian yang kedua itu melalui audio. Itu di sini murid-murid yang suka belajar itu melalui lagu. Nah, di situ saya beri tugas mereka untuk membuat sebuah lagu tentang sifat-sifat dari cahaya. Nah, terakhir itu yang gaya belajarnya kinestetik, itu saya sediakan alat peraga atau benda yang konkret. Nah, di situ mereka diharapkan dapat mendemonstrasikan langsung itu percobaan untuk bagaimana dari sifat-sifat cahaya. Nah, seperti itu. Berarti nanti benar-benar kebutuhan belajar murid dapat terpenuhi dengan penggunaan materi visual, audio, dan kinestetik. Iya, benar sekali. Selanjutnya nanti apakah ibu membutuhkan bantuan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran tersebut? Menurut ibu, siapa yang bisa membantu? Sebagai manusia biasa Bu, pasti tidak ada manusia yang sempurna ya Bu ya. Di sini tentu saya sangat membutuhkan bantuan, di mana harapan saya nantinya teman sejawat dapat membantu untuk sharing, tukar pikiran, pengalaman, strategi dan metode pembelajaran yang akan saya sampaikan nanti. Begitu. Oh iya ya, tadi ibu sudah menjelaskan mulai dari tujuan, rencana pembelajaran, strategi pembelajaran. Semoga dengan apa yang sudah ibu upayakan itu benar-benar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Tujuan pembelajarannya akan tercapai nanti. Amin. Amin Bu, terima kasih banyak Bu. Mungkin sampai di sini dulu percakapan partisipasi kita. Terima kasih atas waktunya. Semoga nanti di saat supervisi dapat berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat bertemu di minggu depannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hai muridku semua. Pagi. Selamat pagi hai muridku semua. Pagi. Selamat pagi muridku. Selamat pagi guruku. Apa kabar kalian hari ini? Baik, sehat, semangat, ceria, hebat, luar biasa. Sudah siap belajar? Tengok ke kiri dan ke kanan. Siapa hari ini yang tidak hadir? Dedek kenapa? Dedek kenapa sayang? Oh, tidak tahu. Oke, jadi dipertahankan kehadirannya ya, supaya tidak ketinggalan pelajarannya. Seperti biasa, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Oke, jadi hari ini kita awali dengan diam-diam ya.
akan kalian baca. Oke, sudah? Sudah. Ya. Nah, siapa yang bisa menceritakan kembali apa isi bacaan yang kalian sudah baca tadi? Ada yang bisa? Bola lampu biru. Apa? Ya, bola lampu. Siapa yang menemukan? Thomas Alva Edison. Iya. Bagus sekali, Asraf. Siapa? Thomas? Ya. Jadi beliau yang menemukan pertama kali itu bola lampu hijau. Yang sekarang ini kita bisa nikmati ya. Nah, beliau ini tidak mengikuti pendidikan formal seperti anak biasanya ya. Nah, namun karena tekadnya yang tinggi, ibunya itu membelajarkan beliau di rumah. Nah, karena beliau rajin membaca, makanya beliau dapat menemukan itu yang namanya bola lampu hijau. Hebat sekali ya. Jadi ini patut kita tiru ya. Karena kalau kita membaca pasti banyak ilmu yang akan kita dapat ya. Nah, buku itu adalah jendela ilmu. Oke, kita lanjut ya. Nah, sebelum kita mulai ke materi, Ibu mau bertanya dulu. Ya, di rumah kalian ada lampu pijar? Ada. Nah, saat malam hari, kalau terjadi pemadaman listrik, bagaimana kondisi rumah kita? Gelap ya? Kemudian kalau siang hari, saat ini, ya, dia tidak ada lampu, suasananya bagaimana? Nah, itu karena apa? Ya, itu karena adanya sinar matahari. Nah, pembelajaran kita hari ini yaitu tentang sifat-sifat dari cahaya ya. Nah, dengan tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian diharapkan dapat mendemonstrasikan bagaimana penerapan konsep gelombang, bunyi dan cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang fokus akan kita pelajari hari ini yaitu mengenai cahaya ya. Oke, siap? Sebelum itu, Ibu akan putarkan video mengenai sifat-sifat dari cahaya. Jadi semua suara perhatikan sebentar, kalau ada pertanyaan itu bisa dijawab ya. Cepat semua ya. Adakah di antara kalian yang pernah melihat lampu janda yang di atas lebih samar dan urutan warnanya terbalik, yang di bawah memiliki biru dan jiwe? Wah, menarik ya. Mau tahu lebih lanjut? Yuk simak dulu nih video tentang sifat cahaya. Nanti kakak akan ceritakan di video ini. Yuk, lampu sudah ditemukan sehingga kamu tidak perlu khawatir di luar saat malam hari ini. Berikutnya, yuk belajar. Video tentang animasi materi sifat-sifat dari cahaya. Oke, dari video tadi siapa yang bisa menjelaskan apa pengertian dari cahaya? Ada yang bisa? Jadi menjelaskan kembali bahwa cahaya itu adalah energi yang dipancarkan oleh benda yang berpijar. Misalnya lampu, matahari, ada juga yang namanya lilin ya. Nah, kemudian sumber yang paling utama atau yang terbesar di muka bumi itu adalah matahari. Jadi yang menghasilkan cahaya itu, benda yang menghasilkan cahaya adalah yang namanya disebut sumber energi.
Cahaya dapat ya diuraikan. Bagus. Yang di sini ya cahaya dapat dilakukan. Ini semua adalah sifat-sifat dari cahaya. Untuk lebih paham lagi, kita akan diskusi kelompok ya. Tapi diskusinya itu ibu akan bagi kelompok sesuai dengan minat kalian masing-masing ya. Jadi ibu mau tanya siapa yang suka belajarnya itu pakai lagu? Ayo suka bernyanyi. Oke, jadi yang suka bernyanyi itu kelompoknya yang di sebelah sini ya. Nah, berikut siapa yang suka belajarnya itu menggunakan gambar? Oke, jadi tempatnya di sebelah sini ya. Berikut siapa yang suka belajarnya itu langsung praktek ya, langsung praktek. Oke, Asraf sama lagi. Ini Vanessa, Chandra. Oke, tempatnya di sebelah sini ya. Oke, paham ini? Oke, yuk. Sekarang cari kelompoknya. Ayo. Sudah membagi kelompok? Kelompok masing-masing ya. Jadi ibu sudah menyediakan namanya LKPD atau lembar kerja peserta didik ya. Jadi di lembaran ini ada petunjuk yang harus kalian kerjakan bersama teman-temannya. Sebelum kita presentasi di depan kelas, supaya kita relax, kita activity dulu ya. Ini ibu sudah menyediakan video. Kita bergerak dulu ya, supaya tidak bosan ya. Ayo Sudah bisa ditemukan? Ya, kita mulai dari kelompok 2 ya. Oke, silakan siapa yang mempresentasikan? Yang moderator, kemudian yang akan presentasikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 2 akan mempresentasikan hasil karya yang akan dijelaskan
kedua, saya dapat membiaskan. Ya, karena dapat membuat solusi seperti pensil yang patah, karena saya dapat membelokkan. Yang ketiga, saya dapat menembus benda bening, seperti kaca akuarium yang ada di gambar ini. Kaca akuarium ini bercahaya karena sinar matahari yang menembus benda bening. Yang ketiga, saya dapat diuraikan. Dan setelah hujan, air hujan akan mengambil warna-warna di sekitar kita yang akan menunjukkan pelangi yang akan disebutkan. Saya dapat digambarkan. Yang terakhir, saya dapat memantulkan. Karena saya sinar matahari, kita bisa berkaca di cermin rumah kita dengan pantulan sinar matahari. Demikian dari saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya bagus sekali ya. Kalau dari kelompok lain ada pertanyaan? Ada yang menanggapi? Oke, silakan kelompok ini. Apa bisa dijelaskan apa yang dimaksud dengan pembiasan? Pembiasan. Pembiasan cahaya itu disebut cahaya dari cahaya yang dibelokkan. Oke, cahaya ya Dapat dibelokkan. iya. Dari kelompok sini sudah jelas? Ya. Oke. Yang kelompok lain ada tanggapan lagi? Tidak ada? Oke, kita beri tepuk jempol untuk kelompok 2. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, jempol depan, hebat. Oke, berikut kelompok ini. Kelompok 1. Silakan. Bisa di depan ya. Ayo, sini aja. Tadi tugasnya membuat lagu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 silakan mari kita belajar sifat-sifat cahaya Semua pertama adalah kedua adalah dapat dibiasakan, ketiga adalah diperlukan, keempat adalah dapat lurus, kelima adalah dapat diuraikan. Itu adalah semua sifat-sifat cahaya. Mari kita pahami bersama. Oke, bagus sekali. Silakan duduk. Terima kasih untuk kelompok 1 sudah mengikut teman-teman semua ya. Dari kelompok lain ada tanggapan? Tidak ada? Oke, sekarang kita beri tepuk jempol untuk kelompok 1 ya. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, jempol depan, hebat. Sekarang terakhir kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Menggunakan saat lubang sejajar, kamu dapat melihat cahaya minim, tapi saat terasa
jempol. Jempol kanan, jempol kiri, jempol depan. Hebat. Ya, untuk sekalian jadi semua kelompok di sini semuanya itu hebat-hebat ya. Saya jelaskan kembali. Bisa dilihat di papan tulis. Jadi cahaya merambat lurus. Jadi ini adalah sifat yang pertama ya. Ini contohnya saya lihat jalan lampu sorot ya. Adalah contoh cahaya itu bisa merambat lurus. Berikut sifat yang kedua, cahaya dapat menembus benda-benda. Contoh ini ya, kaca akuarium. Berikut jendela yang ada di sekitar kita ya. Juga bisa menembus benda-benda. Sifat yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Nah, pemantulan cahaya ini ada dua. Ada pemantulan teratur dengan pemantulan baur. Kalau pemantulan teratur itu pemantulan yang terjadi di permukaan yang rata, ya. Misalnya ini ya, di air sungai yang rata. Berikut pemantulan pada cermin. Ada juga yang namanya pemantulan baur atau pemantulan cahaya pada bidang yang tidak tertutup.